Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Saya ucapkan terima kasih Ya, atas sama-sama. kesediaan waktu Ibu untuk saya wawancara, Ibu. Iya. Izin Ibu, ini adalah sesi wawancara saya kepada Ibu sebagai Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 02 Klirejo untuk memenuhi tugas saya di calon guru penggerak angkatan 10 Oku Timur ini, Bu. Di sini kami akan mengangkat tema pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika, Ibu. Apakah Ibu berkenan untuk kami wawancara, Ibu? Insya Allah Pak Wahyu, selagi saya masih sehat bisa membantu, insya Allah saya siap membantu apa yang saya bisa bantu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ibu tentu sebagai guru sekaligus wakil kepala sekolah SD Negeri 02 Klirejo ini mungkin sering sekali ya Ibu menemukan pengambilan keputusan yang di situ ada dilema etikanya, Ibu, ya. Iya, insya Allah sering sekali. Sering sekali, Bu, ya. Iya. Sering sekali, artinya ini memang pas tugas saya, Bu, untuk wawancara kepada Ibu yang mungkin sering sekali menghadapi kasus-kasus yang di situ ada dilema etikanya sebagai refleksi saya sekaligus untuk pembelajaran bagi saya apabila nanti ke depannya pengalaman-pengalaman Ibu ini saya butuhkan, Ibu. Insya Allah. Bisa diceritakan, Ibu, apa yang biasa Ibu temui selama ini yang di situ yang mengandung nilai-nilai dilema etika, Bu? Yang pertama adalah saya sebagai Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Kerjo, Pak Wahyu, dan juga sekalian saya ini sebagai Kepala TK Al-Hidayah Sumberjo juga. Oh, begitu. Jadi tugas-tugas itu kadang berbenturan, kadang harus menggunakan pikiran yang fokus supaya salah satu tidak dirugikan. Jadi di saat dilema itu kadang seminggu sekali atau seminggu sekali sering terjadi, Pak Wahyu. Oh, begitu, Bu. Baik, Bu. Luar biasa, Ibu. Artinya Ibu kebetulan sering sekali menemukan kasus-kasus yang mengandung dilema etika, ya, Bu, ya. Iya. Terus bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tersebut, Bu? Kalau bisa berikan contohnya yang selama ini Ibu alami, Bu. Iya. Dilema etika yaitu pada saat terjadinya tugas berbenturan, Pak Wahyu, seperti mungkin saya ada tugas dari kepala sekolah SD Endorjo untuk mewakili beliau, dan juga kadang terjadi ada surat tugas juga dari pihak TK bahwa jam itu hari itu harus sama-sama keluar, sedangkan kan saya hanya manusia biasa, nah kemungkinan nggak bisa berbarengan dalam satu waktu kan gitu. Cuman saya berpendapat kadang memberi info dulu ke kepala sekolah SD Nurjo apakah memang harus saya benar yang harus berangkat atau yang bisa diwakili atau tidak begitu penting. Dan juga saya juga meminta informasi ke pihak TK kalau bisa dinego, kalau memang itu hanya hal-hal yang tidak begitu penting, tidak begitu mendesak, bisa tahu kan ada yang wakil saya. Seperti itu, Pak Wahyu. Kalau bisa jadi selama ini Ibu ketika menghadapi dilema etika itu apabila ada jadwal yang berbenturan, Bu, ya. Baik dari tugas sekolah SD maupun Ibu sebagai kepala sekolah di TK, ya. Iya. Seperti ada itu, Pak Wahyu. Yang sering-sering Ibu alami, ya. Iya. Terus langkah-langkah apa, Bu? Seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkah yang pertama adalah saya meminta pendapat dulu, menginformasikan kepada pihak sekolah SD Endor Kerjo bahwa saya sebagai wakil kalau bisa tidak merugikan sebagai wakil kepala sekolah di SD Endor Kerjo sini, Pak. Dan juga saya sebagai kepala sekolah TK Al-Hidayah kalau bisa juga tidak merugikan dari salah satu pihak. Jadi supaya tidak merugikan, saya minta pendapat dari dua-dua pihak supaya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun dan tidak merasa dirugikan. Jadi yang saya tangkap ini Ibu selalu berkomunikasi dengan kepala sekolah SD
sekaligus meminta pendapat Iya. dari pihak TK ya Bu TK, ya. iya. Jadi walaupun Ibu sebagai kepala sekolah di TK tidak serta-merta memutuskan sendiri. Tidak Pak Wahyu. Iya, Iya. sangat luar biasa Ibu, di mana Ibu selalu merefleksi diri dengan rekan-rekan yang ada di TK ya Bu ya. Iya. Terus selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bu? Menurut saya efektif Pak Wahyu karena selama ini yang terutama adalah saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain, saling memberi pendapat dan saran supaya kita menjalankan tugas tidak ada yang dirugikan. Karena efektif karena saat saya tidak bisa, saya punya wakil di TK, kalau terutama OPS saya, kalau OPS saya bisa berangkat, saya kira saya suruh berangkat. Nah, seperti itu Pak. Jadi bisa mewakili, nanti informasinya juga disampaikan ke saya. Seperti itu Pak. Jadi saya ambil kata kuncinya adalah komunikasi yang komunikasi. Luar biasa Ibu. Jadi di mana ada langkah-langkah agar SD ini tidak rugi, sekaligus TK juga kalau seandainya bisa diwakilkan oleh operator Ibu, mungkin Ibu memutus operator. Seperti itu. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, kalau seandainya Ibu itu menemukan kasus-kasus atau pengambilan keputusan yang berdilema etika itu, apakah Ibu memutuskan seketika itu atau ada beberapa waktu untuk mematangkan keputusan Ibu tersebut? Misalkan informasi itu kan awalnya tidak hari pagi dapat, siang berangkat kan tidak seperti itu. Satu hari atau malamnya kan dapat informasi. Nah seperti itu saya malam itu langsung informasi dulu ke kepala sekolah SD Nungirjo bagaimana pendapat beliau. Nah itu juga saya mau informasikan ke pihak TK terutama OPS saya Pak Wahyu. Kalau memang itu bisa dinegosiasi, bisa dirembuk, bisa dikomunikasikan dengan baik, ya apa boleh buat. Salah satu bisa diambil keputusan supaya nggak harus saya yang berangkat. Nah, seperti jadi nggak langsung ini harus diambil keputusan, enggak. Saya pakai jenjang waktu dulu Pak Wahyu. Jadi kalau Ibu itu ada waktu untuk memikirkan dan mematangkan. Mematangkan dulu. Mematangkan keputusan agar bisa mengambil keputusan yang terbaik ya Bu. Iya, seperti itu Pak Wahyu. Baik Ibu. Selama ini Bu, apakah ada seseorang yang sangat membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Iya, ada, terutama sebagai pihak keluarga, terutama yang kedua juga rekan-rekan yang ada di pihak lingkungan sekolah SD 2 Lirjo dan juga dari pihak OPS saya itu sangat mendukung. Kalau semua keputusan itu tidak bisa diambil sendiri, harus kita musyawarah dengan orang-orang yang bisa kita anggap kita percaya. Jadi mengambil keputusan tidak asal mengambil keputusan Pak Heru. Saya seperti itu. Begitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang di sekeliling Ibu itu mendukung apa yang Ibu lakukan ya. Iya, seperti itu baik Pak di rumah itu yang jelas suami Bu. Suami. Saya minta pendapat dulu dengan suami, ini kira-kira bagaimana seperti ini. Jadi saya ikuti langkahnya walaupun tidak begitu seluruhnya mengambil langkah, cuman kita saring dulu pemikirannya supaya tepat ngambil keputusan. Baik Bu, luar biasa Ibu. Selanjutnya terakhir Bu, selama ini ketika Ibu menghadapi kasus-kasus yang berdilema etika, pelajaran apa sih Bu yang bisa Ibu ambil hikmahnya? Pelajaran yang saya ambil hikmahnya adalah yang terutama kita sebagai manusia Pak Wahyu harus berpikir tanggung jawab. Satu yang pertama, yang kedua, selagi kita masih sehat, kita bisa bantu semaksimal mungkin orang yang membutuhkan kita, dan kita kalau bisa bertugas harus memang benar-benar kita tanggung jawab. Tetapi walaupun dalam tanggung jawab itu bisa terlaksana, kita harus jangan lupa berkomunikasi. Walaupun saya ini sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kita harus rembuk dulu dengan semua kawan, minta pendapat yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang namanya manusia tidak luput mungkin dari kesalahan-kesalahan, tapi yang namanya dilema itu perlu ada solusi terbaik dengan cara musyawarah. Itu manfaatnya dari situ Pak Wahyu menurut saya. Terus alhamdulillah Bu, artinya kata kunci yang bisa saya ambil ini adalah
dari Ibu itu tanggung jawab, Bu ya. Iya, Tanggung jawab di mana Ibu itu berdinas atau mendapatkan amanah di SD Negeri 2 Kelirejo sekaligus menjabat sebagai kepala sekolah di TK, iya, tidak serta-merta melepas tanggung jawab ketika ada kasus-kasus yang di situ berdilema etika ya, Bu iya, ya. iya, iya, benar Ya, Pak Wahyu. selanjutnya juga saya tadi mengambil kata kunci yang kedua itu yang jelas komunikasi, Bu Iya, ya. komunikasi. Komunikasi musyawarah dengan pihak-pihak terkait, Iya. baik rekan sejawat maupun orang-orang di sekeliling Iya, kita. iya. Artinya memang kasus-kasus yang berdilema etika ini memang tidak mudah, Bu, mungkin ya. Iya, Tidak mudah iya. untuk diputuskan sendiri. Iya, benar Pak Wahyu. Karena memang harus mau nggak mau harus dimusyawarahkan dengan orang-orang yang ada sekitar kita. Kita nggak bisa ngambil keputusan karena itu memang namanya dilema. Iya. Harus kalau bisa jangan saling merugikan kan gitu dalam pihak tugas. Seperti itu Pak Wahyu. Luar biasa, Bu. Terima kasih atas wawancara. Ibu bersedia saya wawancarai. Alhamdulillah ini menjadi refleksi bagi saya. Kedepannya sangat bermanfaat apabila nanti kedepannya saya menemukan kasus-kasus yang ada dilema etikanya ini, saya bisa mengambil pengalaman dari Ibu yang jelas tanggung jawab dan komunikasi. Iya, itu aja Pak Wahyu mungkin dari saya. Mungkin ada kurang lebih ya nanti di revisi lagi Pak Wahyu apa kekurangannya. Seperti itu dari saya. Dari saya, Bu, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf Sama-sama. atas gangguan waktunya mengganggu Ibu. Tidak juga Pak Wahyu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.